Halo Racisian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Ibu Erika. Untuk kali ini kita akan membahas materi teori kinetik gas. Yuk kita ikutin dengan penuh semangat. Sifat gas kayaknya terlalu kenceng ya. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Erika. Kali ini kita akan membahas materi tentang teori kinetik gas. Teori kinetik gas yang kita pelajari kali ini adalah gas yang bersifat ideal. Nah, gas bersifat ideal itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, gas terdiri dari partikel yang sangat banyak. Partikel-partikel itu senantiasa bergerak dengan kecepatan dan arah yang beraneka ragam. Partikel gas tersebar secara merata di semua ruang dan menempati ruang itu. Jarak antar partikel gas jauh lebih besar daripada ukurannya. Kemudian, gaya atau interaksi antar partikel sangat kecil sehingga diabaikan. Terjadi tumbukan antara partikel dengan dinding. Dalam tumbukan itu dianggap tumbukannya bersifat lenting sempurna. Kemudian, dinding tempat gas itu licin. Yang terakhir, hukum-hukum Newton tentang gerak berlaku. Nah, selanjutnya, hukum-hukum apa saja yang berlaku pada gas ideal? Yang pertama, hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan jika gas dalam ruang tertutup suhu mutlak dijaga konstan, maka volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Secara matematis ditulis P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Jika V1 dipindah ruas, P1 sama dengan P2 kali V2 per V1. Artinya P1 berbanding terbalik dengan V1. Nah, ini bentuk grafiknya. Yang kedua, hukum Charles. Hukum Charles menyatakan jika gas dalam ruang tertutup tekanannya dijaga konstan, maka volume gas dalam jumlah tertentu berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Persamaannya V per T sama dengan konstan. Jika T dipindah ruas ke kanan, artinya volume sebanding dengan suhu. Secara matematis, hukum Charles ditulis V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Di mana V1 adalah volume awal, V2 adalah volume akhir, dan T1 suhu awal, T2 suhu akhir. Keduanya dalam satuan Kelvin. Nah, ini bentuk grafik antara volume dan suhunya. Yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan jika gas dalam ruang tertutup, volume dibuat konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Ditulis P per T sama dengan konstan. Artinya, jika T saya pindahkan di ruas kanan, maka P sama dengan T. Artinya, bahwa tekanan itu sebanding dengan suhu mutlaknya. Secara matematis dituliskan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Gabungan dari ketiga persamaan tersebut disebut sebagai hukum Boyle-Gay-Lussac. Dituliskan secara matematis
P1 V1 per P1 sama dengan P2 V2 per P2. Jika T1 dipindah ruas ke kanan, maka PV sama dengan T. Artinya, tekanan dan volume sebanding dengan suhu mutlaknya. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham ya? Tentunya. Nah, sekarang untuk persamaan umum gas ideal. Berdasarkan hukum Poiseuille-Luzak, bahwa PV per T sama dengan konstan. Pernahkah kalian meniup balon? Ketika kalian meniup balon, volume balon menjadi lebih besar atau mengembang. Artinya, ada penambahan partikel pada balon tersebut. Sehingga, untuk persamaan Poiseuille-Luzak bisa dituliskan PV per T sama dengan N kali K. Di mana N adalah banyaknya partikel. Karena banyak partikel berpengaruh terhadap besarnya volume ataupun tekanan. Nah, sehingga persamaan itu bisa diubah menjadi PV sama dengan N kali K kali T. Ya, T kita pindah ruas ke kanan. Jadi persamaannya menjadi PV sama dengan N kali K kali T. Nah, karena PV sama dengan N kali K kali T, kita bisa turunkan persamaan lainnya. Ingat bahwa banyak partikel atau N itu sama dengan N atau banyak mol kali Na bilangan Avogadro. Maka persamaan PV sama dengan N kali K kali T bisa diubah menjadi PV sama dengan N kecil kali Na kali K kali T. Di mana Na kali K sama dengan R. Maka persamaan itu bisa diubah menjadi PV sama dengan N kali R kali T. Apa sih N tadi? N itu banyak mol. Banyak mol, untuk 1 mol didefinisikan banyaknya zat yang mengandung atom atau molekul sebanyak bilangan Avogadro. Sedangkan bilangan Avogadro sendiri nilainya tertentu, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Nah, kita akan turunkan persamaan lain, yaitu dari persamaan PV sama dengan N kali R kali T, akan menjadi persamaan apa lagi ya? Yuk, kita ikutin bersama. Massa sama dengan banyak mol kali massa molekul atau mR. Sehingga banyak mol itu bisa didefinisikan sama dengan massa per mR. Nah, karena PV sama dengan N kali R kali T, maka N itu bisa diubah menjadi persamaannya M per mR kali R kali T. Kita ingat volume itu sama dengan massa per massa jenis. Sehingga persamaan volume yang ruas kiri itu bisa diubah menjadi P sama dengan M per rho. Sama dengan massa per mR kali R kali T. Massa kita sederhanakan, maka akan menjadi persamaannya nilai rho sama dengan M kali P per R kali T.
Ya, kita ingat tadi bahwa M adalah massa molekul, M adalah massa gas, sedangkan Mr adalah massa molekul relatif. Nah, kita tahu di dalam ruangan partikel gas itu bergerak ke segala arah. Dia bisa bergerak rotasi maupun translasi. Gas tersebut menumbuk dinding secara bolak-balik sehingga berlaku perubahan momentumnya itu sama dengan P2 kurangi P1 yang sama dengan 2 kali MV. Ingat, momentum adalah besaran vektor. Dan waktu yang dibutuhkan partikel untuk bergerak bolak-balik T sama dengan 2L per kecepatan. Ingat ya, kecepatan itu persamaannya jarak dibagi waktu. Maka waktu sama dengan jarak per kecepatan. Kenapa jaraknya sama dengan 2L? Karena partikel menumbuk secara bolak-balik. Besarnya I sama dengan delta P. I itu impuls ya, ingat. Maka bisa ditulis F kali delta T sama dengan delta P. Atau perubahan momentum. Maka besarnya gaya itu sama dengan delta P per delta T. Nah, delta P tadi kan 2mv. Sedangkan delta T adalah 2L per kecepatan. Maka nilai gaya menjadi mv kuadrat per L. Persamaan ini untuk satu partikel yang bergerak dalam satu arah. Padahal partikel kan bergeraknya ke segala arah. Ya. Maka kita harus mencari besarnya kecepatan rata-ratanya. Nah, ini adalah besar kecepatan rata-rata kuadrat. Sehingga akan diperoleh kecepatan rata-rata kuadrat itu sama dengan 3 kali kecepatan rata-rata kuadrat pada sumbu tertentu. Kita tulis di sini adalah pada sumbu X. Maka besarnya kecepatan kuadrat pada sumbu X sama dengan kecepatan kuadrat rata-rata dibagi 3. Ingat persamaan sebelumnya bahwa F sama dengan M kali L kali kecepatan kuadrat rata-rata. Dikalikan N karena partikelnya banyak. Nah, dari persamaan C itu kita substitusikan ke persamaan gaya. Maka ditulis gaya sama dengan M per L kali N kali V kuadrat rata-rata per 3. Jadi ditulis F sama dengan N kali MV kuadrat per 3L. Apa hubungan antara tekanan dengan besaran N ataupun volumenya kira-kira? Hubungan antara tekanan dengan besaran yang lain kita bisa lihat dari persamaan ini. Bahwa nilai P sama dengan N kali M kali kecepatan rata-rata kuadrat per 3 kali volume. Coba turunkan sendiri untuk rumusnya. Bagaimana sampai di sini? Paham ya? Untuk selanjutnya,
Silahkan ikutin video selanjutnya. Terima kasih.